Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Tribun News Podcast. Edisi kali ini barengan saya Gilang Putranto. Nah, di edisi kali ini Gilang bakal sampein mengenai apa itu terapi plasma konvalesen. Nah, mungkin istilah plasma konvalesen ini baru familiar ya di telinga kita saat masa pandemi COVID-19. Nah, sebetulnya apa sih terapi plasma konvalesen ini? Nah, terapi plasma konvalesen atau biasa disebut terapi plasma itu ya, menjadi satu dari beberapa metode penanganan pasien COVID-19. Lantas apa sih pengertiannya? Ini mengutip penjelasan dari Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit UNS, Dr. Tonang Dwi Ardianto menjelaskan plasma konvalesen telah dikenal lama sebagai salah satu metode terapi pada berbagai kondisi. Nah, terutama nih Tribuners, pada situasi pandemi saat ini di mana ada penyakit baru, kemudian belum banyak yang mengenalnya, belum banyak penelitiannya, maka dilakukan terapi dengan cara plasma konvalesen. Nah, terapi plasma konvalesen ini berpijak pada pemahaman seorang penyintas infeksi atau penyakit setelah sembuh akan membentuk yang namanya antibodi dalam tubuhnya. Nah, antibodi ini nih Tribuners kemudian akan disimpan dalam plasma darah orang tersebut. Kalau ada orang yang sedang terkena infeksi sementara orang tersebut belum punya antibodi, maka bisa dibantu dengan cara memberikan plasma dari orang yang sudah sembuh dari suatu infeksi. Nah, sementara itu dalam infeksi COVID-19, acuannya adalah penyintas penyakit itu diharapkan sudah membentuk antibodi. Nah, jadi donor konvalesen ini adalah donor plasmanya, donor antibodinya, kayak gitu Tribuners. Plasma penyintas COVID-19 kemudian diberikan kepada orang yang sedang menghadapi infeksi virus corona. Terus cara kerjanya gimana sih? Nah, Dr. Tonang menjelaskan terapi plasma konvalesen ini diberikan dengan cara mengambil plasma darah yang mengandung antibodi dari donor. Nah, lalu ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan. Nah, adapun tentang metode transfusi darah, ini masyarakat kudu paham nih tentang metode ini. Jadi kalau dulu orang taunya ada darah yang diberikan seorang donor kepada pasien ya. Tapi ternyata pemahaman transfusi darah saat ini adalah transfusi produk darahnya atau bagian dari darah. Jadi tidak serta-merta seluruh darah disumbangin gitu ya, tapi ternyata ada bagian dari darah tersebut yang namanya plasma. Nah, produk darah bisa mencakup sel darah maupun plasma darah. Nah, dalam kondisi transfusi darah sekarang ini Tribuners sudah memilih memberikan yang namanya komponen darah. Artinya, misal dari satu darah orang butuh plasmanya aja, ya yang diberikan plasmanya aja. Demikian juga apabila ada yang membutuhkan trombosit, maka yang diberikan hanya trombositnya saja. Atau misal ada yang butuh sel darah, maka yang diberikan hanya sel darah saja. Seperti itu Tribuners. Lah, lalu apa sih bedanya plasma konvalesen ini dengan vaksin? Nah, kalau Dr. Tonang ini menjelaskan seperti ini Tribuners, plasma konvalesen tidak bisa dibandingkan dengan vaksin untuk COVID-19. Nah, targetnya dari dua hal ini aja udah beda. Kalau plasma konvalesen itu sifatnya adalah memberikan antibodi yang sudah jadi dari seseorang ke orang lain. Sedangkan vaksin ini bermaksud merangsang tubuh supaya membentuk antibodi. Nah, sementara itu terapi plasma konvalesen diberikan pada pasien infeksi virus corona yang keadaannya sudah berat. Terapi ini tidak diberikan untuk pasien yang kondisinya sedang atau bahkan ringan, itu tidak diberikan nih Tribuners, hanya untuk yang berat saja. Nah, syarat donor plasma konvalesen ini apa aja sih? Nah, menurut informasi di laman plasmakonvalesen.covid19.go.id ada beberapa syarat nih untuk menjadi donor plasma konvalesen. Beberapa syaratnya, yang pertama, usianya harus 18-60 tahun. Kemudian berat badan lebih dari atau sama dengan 55 kg. Kemudian diutamakan pria, apabila perempuan belum pernah hamil. Terus nih, pernah terkonfirmasi COVID-19 dengan surat keterangan sembuh dari dokter yang merawat. Lalu nggak sampai di situ Tribuners, syarat yang lain adalah bebas keluhan minimal 14 hari atau 2 minggu. Kemudian tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Lalu lebih diutamakan yang pernah mendonorkan darah para penyintas COVID-19. Nah,
Tadi maksudnya lebih diutamakan yang pernah mendonorkan darah gitu ya. Nah, para penyintas COVID-19 ini yang telah memenuhi kriteria, ini bisa menghubungi unit donor darah atau UDD dari PMI setempat. Itu tadi Tribuners mengenai plasma convalescent. Jadi itu salah satu terapi ya untuk menangani pasien COVID-19 yang bergejala berat. Buat Tribuners yang mungkin merupakan penyintas COVID, bisa silahkan untuk mendonorkan darah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Itu ya. Semoga sehat semua, diberikan kesehatan buat yang lagi sakit, yang sehat semoga terus sehat, dan juga kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu ikuti Tribun News Podcast. Jangan lupa follow di Spotify Tribun News Podcast atau subscribe di YouTube tribunnews.com. Saya Gilang Putranto, sampai jumpa.